Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang kehamilan aku ya teman-teman. Tapi sebelum itu ini aku mau nyulap dulu dapur aku yang berantakan penuh dengan cucian piring. Mau aku sulap jadi bersih, tapi ini hanya bisa terjadi di videoku aja ya teman-teman. Kalau kalian tepuk tangan di depan cucian teman-teman semua, sudah dipastikan nggak akan bisa bersih dengan sendirinya. Oke, ini di tempat aku siangnya juga lagi mati lampu ya teman-teman. Jadi sambil aku siap-siap masak, beberes buat nanti berbuka puasa, aku bakalan cerita tentang kehamilan aku yang alhamdulillah setelah hampir 8 tahun aku dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan lagi sama Allah untuk hamil lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga buat teman-teman yang sedang berjuang sebagai pejuang garis 2 dimanapun teman-teman berada, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran untuk segera mendapat momongan. Kalaupun misalnya belum, juga dikaruniai setelah bertahun-tahun, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran hingga akhirnya nanti pada akhirnya akan Allah beri kesempatan juga untuk mendapatkan momongan. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bantu ikut mendoakan aku di kolom komentar. Terima kasih banyak. Semoga diijabah sama Allah dan Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak untuk teman-teman semua. Amin. Oke, jadi di sini sambil cerita aku mau jawabin beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Karena beberapa ada yang kaget juga kalau ternyata aku lagi hamil. Oke, jadi aku jawab dari pertanyaan terbanyak. Ini banyak banget yang nanyain udah usia berapa bun kandungannya. Jadi alhamdulillah sudah di 23 minggu atau 6 bulan jalan, mau ke 7 bulan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi memang banyak yang mengira atau banyak yang nggak nyangka gitu karena nggak kelihatan kalau lagi hamil ya teman-teman. Jangankan teman-teman yang nggak melihat aku secara langsung gitu ya. Kemarin juga waktu ke ahli gizi itu kayak sempet meragukan gitu. Bukan meragukan sih, mungkin kaget gitu ya. Dia khawatir juga kalau kayak bayiku nanti bakalan kecil gitu. Tapi setelah aku cerita, oh ya sudah gitu, oh ternyata seperti itu. Jadi bayi anak pertama aku, Mas Dio itu dulu waktu lahir itu 3,5 kilo teman-teman, dan berat badan aku waktu itu sampai di angka 54 kilo kalau nggak salah. Dan anak kedua aku itu adik Royan itu aku waktu itu di usia 8 bulanan berat aku udah di 56 kilo, tapi katanya Bu Bidan nggak apa-apa makan aja yang banyak gitu biar bayinya sehat nggak kecil. Tapi ternyata pas adik Royan lahir, bidannya kaget karena ternyata bayinya kayak udah usia 3 bulan. Karena berat adik Royan waktu lahir itu beratnya 4 kilo. Alhamdulillah, pokoknya ya bersyukur sih, yang penting ibu dan bayinya sehat. Aku juga berharap di kehamilan aku yang ketiga ini bayi dan juga aku ibunya itu juga sehat, lahirnya bisa normal lagi. Amin. Terus lanjut lagi, ini ada yang bilang juga apa mungkin baru ketahuan hamil ya, karena memang aku baru nge-share baru-baru ini aja kan kalau aku lagi hamil. Enggak teman-teman, aku alhamdulillah setiap aku hamil itu aku tahu kalau aku itu lagi hamil, karena haid aku itu alhamdulillah selalu teratur. Jadi kalau udah lewat 3 hari atau 4 hari aja itu aku udah feeling nih gitu. Jadi waktu anak pertama, kedua, dan anak ketiga ini juga dari awal aku hamil aku udah tahu karena memang sudah telat datang bulannya gitu. Jadi dari datang bulan aja udah ketahuan kalau aku lagi hamil.
Terus apa emang direncanain nambah anak lagi? Jadi sebetulnya aku dari awal menikah bukan nggak merencanakan sih, aku juga kepengennya anak itu jaraknya yang kayak nggak terlalu jauh kayak gini gitu, hampir 8 tahun baru dikasih anak lagi. Karena menurut aku kalau jaraknya agak deket itu biar sekalian capek, bukan sekalian capek sih, kayak ngurusnya udah sekalian, khawatirnya kalau kejauhan begini juga berasa kayak akunya jadi semakin tua, iya nggak sih? Meskipun ya belum tua-tua amat lah, masih 17 tahun sekarang. Bercanda. Eh, jadi emang dari awal itu aku nggak pernah ikut KB, teman-teman. Aku nggak ikut KB aja, jarak Mas Dio sama adik Royan itu 4 tahun, dan jarak adik Royan sama yang lagi aku kandung ini hampir 8 tahun. Jadi kayak bukan direncanakan atau enggak gitu. Aku mikirnya kayak ya udah, namanya anak itu adalah rezeki yang Allah titipkan, yang kita nggak bisa maksa gitu. Seberapa besar pun kita maksa, kita berusaha kepengen punya anak, tapi nyatanya kalau memang belum Allah kasih kepercayaan, ya sudah gitu. Sampai hampir 8 tahun ini baru aku dikasih kepercayaan lagi sama Allah buat bisa punya anak lagi. Jadi dibilang direncanakan juga ya, sebetulnya dari adik Royan usia 4 tahun aku kepengen punya anak lagi gitu ya, jadi biar jaraknya juga sama, tapi ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa maksain. Makanya ya sudah, sekarang dikasih kepercayaan lagi, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sampai hari lahiran, lahir nanti jadi anak-anak yang bisa berbakti untuk agama kedua orang tua dan bermanfaat untuk semuanya lah, intinya jadi rahmatan lil alamin. Banyak juga tetangga atau teman gitu yang kadang ledekannya, ayo nambah anak lagi gitu biar dapet cewek, karena anak pertama kedua itu kan laki-laki, biar dapet yang perempuan, ayo bikin lagi, ayo bikin lagi. Masalahnya yang namanya anak itu bukan kayak adonan kue, teman-teman, yang tinggal diadonin, ikut takarannya, dipanggang terus jadi, dikukus jadi gitu ya. Yang namanya anak itu kan ya udah rezeki dari Allah gitu, nggak bisa udah pun kita ngikutin saran harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Apalagi terkadang para pejuang garis 2 gitu ya, aku sih bukan yang kayak menggebu-gebu banget. Kenapa? Karena ya memang alhamdulillah aku juga sudah ada anak, jadi meskipun akhirnya nanti aku ditambah lagi alhamdulillah, kalaupun misalnya enggak ya alhamdulillah aku sudah ada 2 titipan sebelumnya gitu ya. Tapi untuk para pejuang garis 2 itu yang sudah bertahun-tahun, sudah berobat, sudah konsultasi, sudah coba ini dan itu, kalau memang belum rezeki ya belum dikasih. Jadi makanya mulai sekarang yuk kita jaga mulut kita gitu. Mungkin menurut kita cuma kayak basa-basi gitu ya, kapan punya anak, udah bertahun-tahun kok belum juga, emang nggak nyoba ke sini, nggak coba ke sana, nggak coba berobat, nggak coba ini, nggak coba itu. Kita tuh nggak pernah tahu gitu apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dialami oleh para pejuang keras garis 2 gitu ya. Mereka nggak mungkin lah cuma leha-leha gitu, apalagi kalau emang namanya pejuang itu pasti ya udah berjuang, udah berharap, udah berdoa, udah nyoba ini, nyoba itu gitu. Jadi sebisa mungkin kita ya jagalah ucapan kita supaya tidak menyakiti mereka gitu ya. Aku nggak merasakan sendiri, cuma aku punya kakak yang perjuangan untuk mendapatkan anak itu juga lumayan gitu ya. Dari, kalau nggak salah ingat, dari 8 kehamilan yang jadi baru 1 gitu. Tapi itu juga sudah bersyukur karena ada yang jadi, alhamdulillah gitu ya. Dan aku tuh seneng banget kalau dengar kabar dia lagi isi gitu ya, lagi hamil, tapi nanti beberapa bulan lagi, 2 bulanan, 3 bulanan dapat kabar lagi, innalillahi gitu ya. Jadi yang artinya bayi di kandungannya itu keguguran. Makanya aku nggak ngerasain sendiri, tapi aku kalau udah kayak ada pejuang garis 2 yang diledekin atau diomong-omongin tuh berasa kayak
aku juga ngerasain gitu, karena kakak aku sendiri seperti itu. Sudahlah ya, pokoknya intinya saling menjaga perasaan aja. Kalau misalnya nggak bisa berkata yang baik, ya diem aja mendingan gitu ya, daripada menyakiti hati yang sama-sama, apalagi biasanya perempuan juga gitu yang ngomong seperti itu. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung aku. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.